Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya, Ali Permana Wiguna, yang akan berkenalan dengan ilmu mawaris dalam Islam pada siswa-siswi kelas 12 keagamaan 1, 2, dan 3, Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Timur. Mari sama-sama kita pelajari. Satu, pengertian ilmu mawaris. Menurut bahasa, kata mawaris atau al-mawaris ya, adalah bentuk jamak atau plural dari kata al-miras yang berasal dari akar kata al-irth yang artinya warisan, asal atau pangkal. Adapun menurut istilah, ilmu mawaris adalah ilmu tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Dari kata mawaris ini, nama ilmu tentang pembagian warisan ini berkembang juga dengan nama fikih mawaris atau ilmu al-miras. Selain itu, ilmu mawaris disebut juga dengan ilmu faraid. Kata faraid ya adalah bentuk jamak atau plural dari kata al-faridah yang artinya fardu, kewajiban, bagian yang telah ditentukan dengan pasti. Jadi ilmu faraid adalah ilmu tentang bagian-bagian yang ditentukan kepada ahli waris, yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dengan pasti menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya, dari harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi ini pengertian ilmu mawaris ya. Tadi ilmu yang mempelajari tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal dunia atau disebut juga ilmu faraid, ilmu tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris. Karena sudah ditentukan bagian-bagiannya, al-faraid ya, fardu atau bagian-bagian. Baik, saudara sekalian, kita lanjut ya. Apa sih tujuan mempelajari ilmu mawaris ya? Ada beberapa tujuan dari mempelajari ilmu mawaris ini. Secara umum, tujuan mempelajari ilmu mawaris adalah agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi bagaimana pembagian harta warisan itu ya dibagi atau diberikan kepada yang berhak, yaitu ahli waris, dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Ya. Kemudian agar diketahui secara jelas siapa saja ahli waris. Nah, nanti akan dijelaskan ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, ahli waris yang terhalang, baik nanti terhalang seluruhnya maupun yang terhalang sebagian. Yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing mereka. Jadi siapa saja ahli warisnya dan berapa bagiannya. Kemudian menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar, sehingga tidak terjadi perselisihan di antara manusia yang dikarenakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Jadi bagaimana membaginya secara adil dan benar, yaitu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, ada juga tujuan yang lain yang sangat bermanfaat dari mempelajari ilmu mawaris ini, yaitu menyelamatkan harta benda si mayit agar berada di tangan orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan nanti malah ada orang lain, ada orang ketiga ya, yang menyelam di air keruh ya, lalu dia membuat kekeruhan, lalu dia mengambil harta bagian orang lain ya, atau harta bagian ahli waris. Mencegah orang-orang yang ingin memakan harta milik orang lain. Nah, ini juga dihukumi sebagai pencurian, ya. Jadi jangan sampai, jadi hartanya harus jelas, makanya nanti harus didata dulu harta warisan itu apa saja. Kemudian menyelamatkan harta milik anak yatim. Kalau anak itu masih belum balik, ya kategorinya, dia belum balik, kemudian bapaknya meninggal, maka dia dikategorikan sebagai anak yatim. Nah, sementara dia belum tahu apa-apa, ya. Maka kalau tidak dipahami betul ibu mawaris ini, bisa ada pihak-pihak lain, bahkan bisa jadi pihak keluarga yang menyalahgunakan atau tidak membagi sesuai aturan atau ketentuan ajaran Islam. Di sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami
litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, ini kalau kita lengah dalam pembagian warisan, ada pihak lain yang dia seakan-akan paham, memang sebenarnya dia tahu itu harta si anak yatim itu, tapi dengan macam-macam cara lalu dia membawa ke pengadilan bahwa dia punya bukti bahwa itu harta miliknya. Misalnya seperti itu. Sehingga harta anak yatim itu diambilnya. Baik, kita lanjutkan saudara sekalian. Ya. Ini ada ayat yang lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan harta itu, harta anak yatim itu, adalah dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 2. Ini bisa kita pahami ayat ini dengan jelas ya. Jadi jangan sampai memakan harta anak yatim. Kalau dia sudah balik, maka segera berikan kepadanya. Keutamaan memahami ilmu mawaris. Nah, langsung saja di sini ada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku." Nah, jangan sampai ini kita mempelajari ini setidaknya menunda pencabutan itu, ya. Kemudian kita bisa memahami banyak ilmu, karena di situ dalam ilmu ilmu apa? Ilmu mawaris ini banyak sekali ilmu-ilmu lain, ada ilmu tafsir, ilmu matematika, ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi, ya, kemudian ada psikologi, ya, ilmu kebidanan dan kedokteran, ya kan, kedokteran kandungan, kan harus tahu ketika misalnya seorang laki-laki meninggal, dia punya istri yang sedang hamil, nah anak laki-laki, anak di dalam kandungan istrinya itu laki-laki atau perempuan, dan sebagainya. Banyak ilmu yang berkaitan dengan ilmu mawaris ini. Hukum mempelajari ilmu mawaris, ya, bagaimana hukumnya? Memang para ulama menyebutkan fardu kifayah dalam satu daerah harus ada orang yang paham. Dan tidak salah kalau saya juga menginginkan atau mengharapkan tidak hanya dalam satu wilayah, tapi juga dalam satu rumah. Ada satu atau dua orang yang paham betul ilmu mawaris ini. Karena di sini di ayat ini ancamannya begitu keras ya bagi orang yang tidak melakukan hukum-hukum waris ini sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Bagi orang yang melaksanakannya sesuai ketentuan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan bagi mereka yang tidak membagi harta warisan itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan mendapat siksa yang menghinakan. Ini saya baca terjemah singkatnya saja karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan sekalian kita bisa mengawali pelajaran ini dengan baik, menanamkan kesungguhan untuk belajar ilmu mawaris ini dengan sungguh-sungguh, hingga bisa paham, bisa mengetahui siapa saja ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan bisa membaginya dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.